Pedusunan Rajapati sebelumnya. Oh, apa ini, Pak? Diam kau. Aibda Roni Saputra mencabuli 2 gadis belia, bahkan salah satunya seorang anak di bawah umur pula. Kedua korban tak berdaya melawan kekuatan si oknum polisi Ternyata bejat. kau datang bulan. Hah? Sial kali aku. Belumlah berakhir reaksi kecil si Aibda Roni. Ikuti ceritanya saat lagi. Inilah Rajapati. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Elfrina Makmur Caniago, istri Aibda Roni Saputra, akhirnya tertidur pula dalam kondisi terkunci di kamar tidurnya. Sementara kedua korban, Rizka Fitria dan Aprilia Cinta, masih disekap dalam kamar meregang nyawa, menanti iba bila Roni Saputra pulang ke rumah. Terbitlah fajar, bergantilah hari. Elfrina pun terbangun oleh suara kepulangan Roni. Pa? Papa? Papa? Pa? Papa? Papa? Pa, buka pintunya, Pa! Papa! Papa! Buka pintunya, Pa! Papa! Buka pintunya, Pak! Pak, buka pintunya, Pak! Papa! Pak! Buka pintunya, Pak! Papa! Sepulangnya dari piket jaga, Roni Saputra kembali mengecek kondisi kedua korban yang disekapnya. Walau Elfrina berteriak-teriak minta pintu kamarnya dibuka, tetapi Roni tidak menggubris permohonan istrinya. Bangun. 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 Kondisi kedua korban semakin parah. Baik Rizka maupun Aprilia tampak lemas tidak bertenaga. Nih, ya minum. Minum. Nah. Nih. Setelah ditawan lebih dari 12 jam, nyawa Rizka dan Aprilia masih terancam selagi Roni masih penuh pertimbangan, belum mengambil keputusan.
Pikirnya tak ada jalan kembali, lantas timbulannya jahat di hati Aibda Roni. Aprilia Cinta, tamatlah riwayatnya. Yang pertama, jadi korban kekejian Roni Syaputra. Oh, lepasin saya. Lepasin saya. Hingga akhirnya Rizka Fitria dibekap hingga padam nyawanya. Aibda Roni Syaputra menjagal 2 nyawa. Tuntaslah, Roni pun merasa lega.
Rencana Roni selanjutnya membuang kedua jenazah. Untuk tujuan itulah Roni sengaja melibatkan istrinya, Elfrina. Mandi kau. Kita jalan-jalan. Iya, Pak. Cepat. Sekarang kamu buka dan tutup kembali pintu pagar garasi. Paham? Ya udah sana. Elfrina menuruti setiap kata suaminya. Alasannya sederhana. Ia tak mau memancing amarah Roni Syaputra. Ya, Pak. Ya Allah, Pak. Kok jadi begini sih, Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kau harus bantu dan temani aku. Kalau tidak, sekalian kubunuh kau. Ngerti kau? Awas. Berangkat dari rumah, Roni membawa Elfrina dan dua jenazah menuju arah amplas Tanjung Morawa. Mereka berputar-putar untuk sekian lama. Sementara setelah 16 tahun berumah tangga, Elfrina terkejut dengan perilaku barbar Roni Syaputra. Ia sungguh tak menyangka bila Roni melibatkan dirinya ketika membawa dua jenazah. Setelah berjam-jam berputar-putar saja, hingga akhirnya Roni Syaputra berhenti juga.
Di lokasi pertama, Roni membuang jenazah Rizka Fitria di jalur lintas Sumatera, tepatnya di perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hal serupa juga menimpa korban kedua, Aprilia Cinta, bocah yang juga tetangga Rizka Fitria. Mimpi buruk pun menjadi nyata ketika Rizka dan Aprilia menghilang tak pulang ke rumah. Orang tua kedua keluarga dibuat panik juga resah sebab kejadian ini merupakan kali pertama. Ada Rizka, Bu? Nggak ada. Ya Allah, kemana ya, Bu? Kurang tahu juga saya. Ya Allah, Bu, kemana ya Rizka, Bu? Belum pulang mereka. Belum. Ya Allah, kemana dong? Nggak tahu, Bu. Rizka kemana ya, Bu? Kita jadi cemas berdua. Ini gimana? Nggak tahu, Bu, kemana. Rizka kita cari ya, Bu. Sampai Iya, Bu. Kemana Rizka, Bu? mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Iya, kita cari ya, Bu. Hingga akhirnya terdengar kabar bahwa jenazah kedua wanita telah ditemukan di dua lokasi berbeda. Maka kecemasan mereka pun terjawab sudah dengan tuntutan agar polisi segera menemukan pembunuhnya. Mama, misi. Pak, bangun, Pak. Apa sih? Kayak ada orang di depan rumah kita, Pak. Ada apa sih? Tuh, Pak. Bangun, ayo cepetan liatin. Siapa sih? Malam-malam begini bertamu. Gak tahu aturan. Selamat malam, Pak. Bapak yang bernama Roni Saputra. Ajun Inspektur Polisi 2, Roni Saputra. Iya, saya sendiri, Roni, Pak. Anda ini siapa? Kami dari Polda, Pak. Sekarang saya harap Bapak ikut ke kantor. Sebentar, tunggu dulu. Ada apa ini, Pak? Kenapa saya ditangkap? Nanti kami jelaskan di kantor. Ini surat perintahnya, Pak. Roni Saputra terlihat pasrah hingga akhirnya ia mengakui perbuatannya. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka dijerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Baik, sekarang Bapak ikut ke kantor. Jangan melawan. Ikuti saja, Pak. Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Suami saya Baik, salah baik. apa, Pak? Saya pinjam suami Ibu untuk dimintai keterangan Ibu, ya. Pak, jangan, Pak. Bawa. Jangan sama suami saya, Pak. Papa. Papa. Ya Allah.
ratapan pilu sanak keluarga mewarnai proses penjemputan jenazah Rizka Fitria dan Aprilia Cinta. Keduanya ialah kebanggaan keluarga. Nahasnya mati dibunuh di usia sangat muda. Keluarga korban menuntut nyawa ganti nyawa menjadi ganjaran bagi tersangka Aibda Roni Syaputra. Sanak keluarga korban juga para tetangga berunjuk rasa di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, nyaris memblokir akses menuju Polres Pelabuhan Belawan. Mereka menuntut pihak kepolisian tidak melindungi oknum demi keadilan. Ini keadilan seorang ibu, Pak. Seorang ibu. Bagaimana kalau anak bapak terjadi kayak gitu? 2 orang nyawa direbut. Hasil visum ahli forensik RSUD Sultan Sulaiman memberi kesimpulan korban atas nama Rizka Fitria mati lemas akibat terhalangnya oksigen masuk ke saluran pernapasan hingga ketiadaan oksigen dalam tubuh akibat penekanan pada hidung dan mulut. Sementara pada korban kedua, Aprilia Cinta, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan memberi kesimpulan serupa bahwa Aprilia mati lemas akibat pembekapan disertai pencekikan. Selain terancam dipecat dari kesatuannya, Aibda Roni Syaputra dibayang-bayangi hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Bahkan istri terdakwa Elfrida Chaniago dihadirkan ke persidangan memberi kesaksian yang mengejutkan. Terus setelah itu gimana? Setelah itu dia pulang lewat jalan tol, kami pulang ke rumah di Marian Pasarula Timur. Sampai di rumah saya diancam sama dia, Kak. Gimana ancamannya? Diancam, kamu jangan buka mulut, kamu diam. Jangan banyak ngomong sama orang, kalau enggak kamu juga akan membunuh, katanya. Katanya saya dimarahin, kenapa suami saya bisa kayak gini? Karena setahun 16 tahun di rumah tangga dia mungkin nggak pernah kayak gini, Kak. Sorot mata keluarga korban beralih ke ruang pengadilan negeri Medan ketika terdakwa Roni Syaputra mengikuti persidangan secara online dengan alasan keselamatan dan keamanan. Sejumlah saksi dihadirkan, mulai dari Leo Chandra, kakak kandung korban, juga Brigadir Ronald, rekan kerja terdakwa di ruang tahanan. Dari sekian saksi memberi keterangan, kesaksian Elfrida Chaniago menjadi pusat perhatian. Elfrida dicecar pertanyaan ketika majelis hakim mengejar keterangan mulai dari terdakwa membawa pulang kedua korban hingga cara terdakwa membuang jenazah kedua korban. Saat suami ibu membuang korban, caranya coba ibu lihat, ada nggak ibu lihat batasan dia buang? Apakah ditarik, pak, lempar terus atau ditarik, diletakkan rumah? Kemana? Gimana caranya? Di dalam mobil ditarik Ditarik di kaki, dari kaki, ditarik dari badan, ibu di badannya ditarik, badan ditarik ke ruang. macam dicampain kayak gitu. Dicampainnya ke tempat sampah, pinggir jalan atau di babon? Yang pertama dicampakkan itu saya kan nggak tahu posisi di bawah gimana. Yang saya tahu dicampakkan aja tutup pintu. Yang itu juga. Yang itu juga cuma dalam keadaan udah nggak dilakukan lagi, Pak. Nggak dilakukan. Nggak dilakukan udah nggak diikat lagi tangannya. Terus Dia gimana dalam kondisi? posisi duduk, cuma mata tertidur, Pak. Malah tertidur. Cuma saya nggak tahu apa masih hidup atau sudah tidak. Sama saudara di jalan ya? Saya tanya, kok jadi begini, Pak? Saya bilang kayak gitu sama suami kan, Pak. Terus dia bilang, ya sama, dia ngurangkan duitnya ke perut saya. Saya diancam lagi di situ, jangan banyak ngomong, kamu ikuti lagi saya, katanya gitu. Ya namanya ketakutan, Pak. Saya tak berani ngomong apa-apa, Pak. Elfrida berulang kali mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Roni mengancam akan membunuhnya pula. Elfrida dibuat tak berdaya, tak berani melapor ke pihak berwajib pula. Gimana ancamannya? Diancam, kamu jangan buka mulut, kamu diam. Jangan banyak ngomong sama orang, kalau enggak kamu juga akan membunuh, katanya. Katanya saya dimarahin, kenapa suami saya bisa kayak gini? Karena setahun 16 tahun di rumah tangga dia mungkin nggak pernah kayak gini, Pak. Menjelang pembacaan putusan, sidang kode etik kepolisian menyatakan bahwa Aibda Roni Syaputra terbukti melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi hukuman dipecat secara tidak terhormat dari kesatuan. Sementara di Pengadilan Negeri Medan pada 11 Oktober 2021, majelis membacakan putusan pada sidang terbuka dengan tuntutan jaksa pidana mati pada agenda sidang sebelumnya. Mari. 1. Menyatakan terdakwa Roni Syaputra
tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan berbarengan sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.